Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Audrey Iwan Farid Wijaya dengan NIM 22090199. Jadi kali ini teman-teman, aku akan membuat video pembelajaran mengenai sosiologi pembangunan yang dimana aku mengangkat judul atau mengangkat kasus yaitu analisis kasus pembangunan Waduk Kedungombo melalui perspektif teori marginalisasi. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke topik pembahasannya atau masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, di sini aku akan menjelaskan latar belakang Waduk Kedungombo. Jadi teman-teman, dikutip dari kompas.com bahwasannya pada tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru itu mempunyai proyek pembangunan waduk di daerah Boyolali, Sragen, dan juga Grobogan. Saat itu teman-teman, Orde Baru itu ingin membangun waduk Kedungombo di Kecamatan Geyer dan juga Grobogan. Jadi, proyek ini itu sebenarnya mempunyai tujuan untuk membangun atau membuat sumber energi listrik, pengairan lahan sawah, dan juga mendukung industri. Namun, pembangunan waduk ini tidak selamanya atau tidak berjalan mulus, melainkan harus mengorbankan lahan yang dimana sekitar 5.868 hektar dan juga tanah seluas itu tadi bukan sepenuhnya tanah kosong atau lahan bebas, melainkan ada pemukiman warga, sawah, perkarangan, dan juga lain sebagainya. Di mana lahan tersebut itu meliputi beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kemusu di Boyolali, Kecamatan di Sumberlawang, Sragen, baru ada Kecamatan Geyer di juga Grobogan. Selain itu teman-teman, proyek pembangunan waduk ini harus menggusur sekitar 5.268 keluarga di 37 desa. Desa apa aja itu? Yaitu yang pertama ada Desa Boyolali, Sragen, dan juga Grobogan. Jadi teman-teman, pada tahun 1985, proyek pembangunan Waduk Kedungombo ini dimulai dengan pembebasan lahan, yang dimana proyek pembangunan ini mendapatkan pinjaman dana melalui Bank Dunia, yang dimana Bank Dunia itu mengalokasikan dananya sekitar 156 juta. Selain dari Bank Dunia, ada juga Bank Eksim Jepang yang dimana memberikan pinjaman dana sekitar 25,2 juta US dollar. Oke, masuk kepada latar belakang kasus, yang dimana di sini ada 2 poin. Yang pertama, aku akan membahas sejarah awal proyek pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Jadi teman-teman, pembangunan Waduk Kedungombo ini mempunyai sejarah yang cukup kompleks dan juga kontroversial, di mana proyek ini tuh sebenarnya dimulai pada tanggal 14 Januari 1989 dan juga selesai diresmikan itu pada tanggal 19 Mei tahun 1991 oleh Presiden kita yaitu Bapak Soeharto. Selain itu, terdapat juga kasus penuntutan ganti rugi tanah yang mencuat kembali pada tahun 2001, di mana para warga yang ada di sekitar Waduk Kedungombo itu menuntut Gubernur Jawa Tengah membuka kembali kasus tersebut. Pembangunan Waduk Kedungombo ini juga mempunyai sejarah kelam, di mana dia itu menenggelamkan 37 desa dan 7 kecamatan di 3 kabupaten, sehingga banyaknya 5.268 keluarga itu kehilangan tanah mereka dan juga mereka nggak punya tempat tinggal, teman-teman. Selain itu, terdapat juga peristiwa penangkapan puluhan warga yang menolak atas pembangunan waduk ini, yang mengingatkan kembali pada sejarah kelam pembangunan Waduk Kedungombo. Jadi, selama proses pembangunan Waduk Kedungombo ini, terjadi banyak masalah dan juga kontroversi, termasuk adanya anggapan bahwa di wilayah sekitar proyek Kedungombo itu telah disusupi atau telah dimasuki oleh orang-orang komunis pada masa Orde Baru. Jadi, proyek ini juga sebenarnya nggak berjalan mulus, teman-teman. Proyek ini memiliki implikasi psikososio-religius yang signifikan bagi masyarakat setempat. Ya, walaupun banyak masalah sedemikian rupa, saat ini Waduk Kedungombo itu telah menjadi tempat wisata yang populer dan juga mempunyai manfaat penting bagi masyarakat seperti pengairan dan juga pembangkit listrik. Selanjutnya, poin kedua, ada kontroversi seputar izin dan juga persetujuan pembangunan. Jadi teman-teman, dikutip dari artikel vice.com bahwasannya
kontroversi seputar izin dan juga persetujuan pembangunan Waduk Kedung Ombo ini terjadi ketika pemerintah di negara kita Indonesia itu membangun waduk ini sekitar tahun 1985 sampai 1989 dengan cara itu menenggelamkan kampung halaman masyarakat. Jadi, Waduk Kedung Ombo ini didirikan dengan utang dari Bank Dunia tadi dan juga ada Bank Eksim Jepang yang dimana kelak ini Waduk Kedung Ombo ini akan menjadi sumber tenaga PLTA. Namun, ada beberapa warga yang menolak pembangunan waduk ini dikarenakan ganti rugi dari pemerintah itu sangat kecil. Jadi, masyarakat yang menolak pembangunan waduk Kedung Ombo ini diteror, dikasih kekerasan dan juga ada sebagian dari mereka itu diberikan cap PKI karena menolak digusur untuk pembangunan waduk Kedung Ombo ini, teman-teman. Selanjutnya, aku akan membahas dampak sosial, di mana dampak sosial ini pun sama, teman-teman. Ada 2 poin. Yang pertama itu ada pengaruh pembangunan waduk terhadap masyarakat sekitar. Jadi, teman-teman, dikutip dari jurnal Ardi Setiawan dan kawan-kawan tahun 2019 bahwasanya pembangunan waduk Kedung Ombo ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan juga ekosistem di wilayah Jawa Tengah, teman-teman. Waduk Kedung Ombo ini merupakan waduk yang dibangun pada tahun 1985 sampai 1989 untuk membendung aliran waduk Kedung Ombo dan mengatasi banjir serta kekeringan yang sering melanda di wilayah Jawa Tengah, teman-teman. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa dampak pembangunan waduk Kedung Ombo terhadap masyarakat dan juga ekosistem. Yang pertama itu pertama ada perubahan sistem tanam padi. Jadi teman-teman, sebelum pembangunan waduk Kedung Ombo ini, masyarakat petani di Kabupaten Grobogan itu menanam padi itu hanya sekitar 1 kali setahun. Namun, setelah dibangunnya waduk Kedung Ombo ini, jadi masyarakat tersebut mulai mengalami perubahan sistem tanam, yang dimana menjadi 2 kali tanam padi dan 1 lagi tanam palawija dalam 1 tahun. Yang kedua, ada pengaruh terhadap produksi padi. Jadi, pembangunan waduk Kedung Ombo ini sebenarnya mempunyai pengaruh produksi padi di Kabupaten Grobogan. Sebelum pembangunan waduk, produksi padi di wilayah tersebut dikatakan bisa hilang. Kenapa? Karena mereka cuma sekali, itu pun tergantung kondisi cuacanya atau kondisi alamnya. Namun, setelah terjadinya atau terbangunnya waduk Kedung Ombo ini, produksi padi itu jadi meningkat dan juga berkembang. Yang ketiga, ada pengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Jadi, pembangunan waduk Kedung Ombo ini mempunyai pengaruh sosial ekonomi masyarakat di wilayah Jawa Tengah, teman-teman. Sebelum pembangunan waduk, masyarakat itu merasa kesulitan akan bencana banjir dan juga mereka sering merasakan kekeringan. Namun, setelah terjadinya atau terbangunnya waduk Kedung Ombo ini, teman-teman, masyarakat merasa lebih nyaman dan juga mampu mengatasi beberapa masalah yang mereka alami sebelumnya gitu. Jadi yang keempat itu ada pengaruh terhadap perubahan sosial. Jadi pembangunan waduk Kedung Ombo ini mempunyai pengaruh perubahan sosial masyarakat di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, teman-teman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan waduk Kedung Ombo itu terhadap perubahan sosial masyarakat telah cukup memadai, teman-teman. Yang kelima, selain dari manfaat tadi yang saya sebutkan, teman-teman, ada juga konfliknya, yang dimana ada konflik lahan. Jadi, selama proses pembangunan dan juga pengelolaan waduk Kedung Ombo ini, teman-teman, seringkali terjadi konflik lahan antara pemerintah, pemilik tanah, dan juga masyarakat setempat. Yang poin kedua, ada perubahan apa saja sih yang dialami masyarakat daerah tersebut meliputi sosial, ekonomi, dan juga budaya. Jadi, teman-teman, pembangunan waduk Kedung Ombo ini sebenarnya memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya, di mana masyarakat di sekitarnya itu mengalami beberapa dampak, termasuk perubahan dalam sistem tanam padi, peningkatan produksi padi, perubahan sosial ekonomi, dan juga ada konflik lahannya, teman-teman. Sebelum pembangunan waduk, masyarakat petani di Kabupaten Grobogan itu
ya seperti yang saya bilang tadi, hanya dapat menanam satu kali. Namun setelah dibangunnya Waduk Kedungombo ini, mereka jadi bisa menanam 2 kali tanam padi dan juga satunya itu tanam palawija dalam 1 tahun. Selain itu, produksi padi yang sebelumnya saya katakan mereka memproduksi padi itu bisa dikatakan hilang karena kadang memproduksi, kadang enggak. Ini jadi kayak stabil setelah ada Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Terjadinya peningkatan gitu loh. Yang sebelumnya kadang nanem, kadang enggak. Sekarang kadang produksi, kadang enggak. Sekarang jadi kayak udah stabil lah gitu. Namun, dibalik dari semua kesempatan ya bisa dibilang atau keuntungan, ada konflik lahannya juga yang seperti saya bilang tadi antara pemerintah, pemilik tanah, dan juga masyarakat setempat. Selain itu, teman-teman, pembangunan waduk ini mempunyai pengaruh perubahan sosial ekonomi masyarakat, di mana sebagian individu itu ada yang kehilangan mata pencahariannya dan beralih menjadi buruh tani. Meskipun demikian, hasil penelitian yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan Waduk Kedungombo ini terhadap perubahan sosial masyarakat telah cukup signifikan. Kita lanjut, teman-teman. Ada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek pembangunan Waduk Kedungombo. Jadi, teman-teman, dikutip dari jurnal Suryo Handoyo tahun 2012, bahwasanya proyek pembangunan Waduk Kedungombo ini mempunyai dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Di antaranya ada beberapa kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh proyek pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Yang pertama ada relokasi dan pemindahan paksa, di mana pembangunan Waduk Kedungombo ini mengharuskan pemindahan paksa kepada masyarakat yang tinggal di daerah sekitar Waduk Kedungombo. Jadi di proses relokasi ini dapat menyebabkan gangguan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampaknya, teman-teman. Yang kedua ada kerusakan ekosistem. Jadi teman-teman, pembangunan waduk ini dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang ada di sekitar area proyek, perubahan aliran sungai, hilangnya habitat alami, dan juga adanya perubahan kualitas air dapat berdampak negatif pada flora dan fauna yang ada di sekitar, teman-teman. Yang ketiga ada perubahan kualitas air. Jadi, pembangunan waduk ini mempunyai pengaruh akan kualitas air di sekitar area proyek. Genangan air dan perubahan aliran sungai itu rupanya berdampak, teman-teman, pada penurunan kualitas air waduk, termasuk peningkatan kadar polutan dan juga sedimentasi, teman-teman. Yang keempat, adanya hilangnya lahan pertanian, yang dimana atas pembangunan waduk Kedungombo ini, teman-teman, mengharuskan pengadaan lahan yang luas, termasuk lahan pertanian. Hal ini berdampak pada mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitar Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Yang kelima atau yang terakhir ada hilangnya habitat dan keragaman hayati. Jadi, pembangunan waduk ini dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami dan keragaman hayati yang ada di sekitar area proyek ini, teman-teman. Di mana hal ini ya bisa dikatakan berdampak negatif lah karena mengganggu kan pada keragaman hayati dan juga ekosistem setempat, teman-teman. Selanjutnya ada kerugian ekologis dan dampak jangka panjang setelah dibangunnya waduk ini, teman-teman. Jadi, meskipun telah memberikan manfaat yang banyak tadi yang saya bilang, seperti menyediakan air bersih, pariwisata, perikanan, dan juga pembangkit tenaga listrik, ada juga, teman-teman, dampak ekologis dan jangka panjang yang mungkin terjadi setelah pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Di antaranya itu ada ancaman sedimentasi akibat erosi di daerah tangkapan air dapat memperpendek usia waduk, teman-teman. Dan juga pengembangan kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya belum sepenuhnya itu mengoptimalkan potensi sumber daya di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan waduk ini telah menyebabkan perubahan tata guna lahan yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi petani setempat. Perlu adanya rencana pengelolaan dampak lingkungan untuk memitigasi dampak negatif dari pembangunan waduk. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan teori marginalisasi. Jadi, teman-teman, dikutip dari jurnal Sayugo Harun. Jadi, Bapak Sayugo Harun ini mengatakan bahwa teori marginalisasi itu merupakan
konsep yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau posisi seorang ataupun kelompok yang posisinya mereka itu dipinggirkan atau mungkin bisa dikatakan tidak berdaya atau tidak punya kekuasaan, dan mungkin di dalam masyarakat itu mereka itu tidak penting, yang dimana terkadang golongan ini itu terpaksa menuju ke daerah perbatasan yang jauh tidak berkembang, serta dari politisi itu pun tidak dianggap penting. Jadi, marginalisasi ini teman-teman dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor seperti kelas-kelas, gender, budaya, dan juga kebijakan pemerintah. Mungkin ada beberapa contoh masyarakat yang termarginalisasi meliputi ada anak-anak, perempuan, masyarakat adat, etnis minoritas, keluarga miskin, orang-orang yang tinggal di pemukiman kumuh, individu penyandang cacat, penduduk pedesaan, pengungsi nomaden yang terkena dampak dari konflik, korban HIV/AIDS, anak jalanan, dan juga buruh pekerja. Ada beberapa cara atau beberapa hal marginalisasi itu dapat terjadi. Yang pertama itu ada marginalisasi sosial, di mana marginalisasi sosial ini adanya keterbatasan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan juga kerjasama dengan masyarakat dominan. Yang kedua ada marginalisasi ekonomi, di mana mempunyai keterbatasan dalam akses sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, modal, dan juga pasar. Yang ketiga ada marginalisasi politik, di mana marginalisasi politik ini maksudnya ialah ada keterbatasan dalam akses ke keputusan politik dan juga keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, ada marginalisasi pendidikan, yang dimana di dalam marginalisasi pendidikan ini, teman-teman, memiliki keterbatasan dalam akses ke layanan pendidikan dan kemungkinan itu untuk mendapatkan gelar itu susah lah, ya kan? Yang kelima, ada marginalisasi psikologis, di mana adanya keterbatasan dalam perasaan diri dan juga kemampuan untuk bertindak dalam lingkungan sosial, teman-teman. Lanjut, masuk ke analisis mengenai masyarakat tertentu di sekitar Waduk Kedungombo menjadi kelompok marginal. Jadi, teman-teman, masyarakat yang ada di sekitar Waduk Kedungombo ini merupakan atau bisa dikatakan dapat menjadi kelompok marginal karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kelompok masyarakat yang ada di Waduk Kedungombo itu menjadi marginal karena adanya penggusuran atau pemindahan paksa yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Jadi, kasus penggusuran Waduk Kedungombo ini pada tahun 1986, di mana sejumlah masyarakat menjadi korban penggusuran oleh pemerintah. Jadi mereka itu kehilangan tempat tinggal mereka yang udah lama mereka tempati digusur karena ada pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Jadi masyarakat miskin yang mungkin berada tinggal di Waduk Kedungombo ini, teman-teman, rentan terhadap kondisi ekonomi yang sulit dan juga mereka itu memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan juga peluang ekonomi, teman-teman. Pola penggunaan lahan, teman-teman, juga dapat berkontribusi terhadap marginalisasi kelompok masyarakat di sekitar waduk. Evaluasi pola penggunaan lahan dan laut oleh kelompok masyarakat tertentu dapat mempengaruhi akses mereka terhadap sumber daya alam dan juga mata pencahariannya, teman-teman. Selain itu, faktor sosial dan juga politik dapat mempengaruhi marginalisasi kelompok masyarakat di sekitar waduk. Misal nih, kelompok masyarakat itu rentan termarginalkan seperti perempuan dan kelompok masyarakat tertentu dapat mengalami ketidakadilan sosial dan ekonomi akibat kebijakan pemerintah yang mungkin tidak memperhatikan kepentingan mereka atau kebutuhan mereka, teman-teman. Lanjut, ada bagaimana masyarakat mengalami marginalisasi dalam konteks pembangunan Waduk Kedungombo. Jadi, teman-teman, dalam konteks pembangunan waduk ini, beberapa kelompok masyarakat itu mengalami marginalisasi dan juga dampak buruk. Mereka menghadapi kehidupan yang sulit, terus memperoleh pemukiman yang susah, dan juga mungkin mereka mengalami pembebasan tanah yang dapat mempengaruhi mata pencaharian mereka, teman-teman. Jadi, pembangunan infrastruktur seperti waduk ini sebenarnya ada melibatkan masyarakat di mana pemindahan penduduk atau penggusuran lahan yang dapat menyebabkan marginalisasi sosial dan ekonomi bagi mereka yang terkena dampaknya. Dalam kasus Waduk Kedungombo ini, teman-teman,
beberapa kelompok masyarakat seperti petani di pegunungan dan juga suku Pramu di dataran rendah itu mungkin mengalami dampak yang signifikan karena ada pembangunan Waduk Kedungombo ini, teman-teman. Selain itu, dalam konteks pembangunan Waduk Kedungombo ini mungkin juga terjadi ketidakadilan gender, di mana partisipasi perempuan atau peran perempuan dalam kegiatan pembangunan seringkali terbatas dan mereka mungkin tidak mempunyai akses yang sama terhadap manfaat pembangunan ini. Jadi dapat memberi dampak atau mengakibatkan perempuan ini mengalami termarginalkan atau marginalisasi dalam hal pengambilan keputusan dan juga kebebasan akses terhadap sumber daya, teman-teman. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu di mana ada sebenarnya dari Waduk Kedungombe ini ada pelajaran yang bisa dapat kita petik. Di antaranya yang pertama itu partisipasi pemangku kepentingan. Jadi teman-teman, pentingnya melibatkan semua pihak terkait stakeholders dalam perencanaan dan juga implementasi proyek pembangunan, terutama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, ada konservasi dan dampak lingkungan. Jadi, kasus Waduk Kedungombo ini menunjukkan pentingnya bahwa untuk membangun Waduk Kedungombo ini mempertimbangkan dampak lingkungan dan konservasi alam dalam pembangunan, di mana pembangunan bendungan raksasa ini sebenarnya cenderung itu membinasakan flora dan fauna atau keragaman hayati. Sementara ketersediaan keragaman hayati itu merupakan tanda atau ciri akan kemakmuran, teman-teman. Yang ketiga, ada keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, di mana pentingnya mencapai keseimbangan antara pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Contohnya, penolakan masyarakat terhadap pembangunan waduk ini bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan lebih kepada dampak langsung terhadap kehidupan mereka, teman-teman. Jadi, kita sampai kepada slide terakhir, yaitu slide penutup. Mungkin itu saja penjelasan atau video pembelajaran mengenai sosiologi pembangunan kali ini, teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.